Oke, sekarang kita bicara tentang ketuhanan ya. Karena saya ditantang oleh beliau, bagaimana ayo Baraya, saya tantang semuanya yang bisa membuktikan mengilmiahkan Tuhan, kira-kira begitu ya. Saya terima tantangannya Pak Gembul. Dan saya ingin menantang balik beliau, bagaimana caranya beliau membuktikan secara ilmiah bahwa akidah ketuhanan itu tidak ilmiah. Tadi saya katakan saudara sekalian, salah satu argumen yang paling banyak digunakan para teolog itu adalah argumen kebaruan alam, temporalitas alam. Alam itu ada dari ketiadaan. Sekarang kita nggak usah capek-capek tuh untuk membenarkan premis ini, karena ilmu modern sudah sampai pada kesimpulan alam itu ada permulaannya. Oke? Pulpen ini ada permulaannya loh. Logis ya? Ada sesuatu yang memiliki permulaan tapi dia mengadakan dirinya sendiri. Anda harus cari sebabnya. Berdasarkan kausalitas itu tidak mungkin. Alam itu kalau terbukti ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Tuh, lihat. Reasoning yang saya lakukan. Alam kalau ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Oke, yang mengadakan siapa? Gak mungkin alam dong. Masa pulpen mengadakan dirinya sendiri? Kok Anda menyamakan pulpen dengan alam? Loh, sama-sama ada dari ketiadaan. Pulpen ada dari ketiadaan, ini ada dari ketiadaan, saya pun ada dari ketiadaan. Sesuatu yang ada dari ketiadaan pasti ada yang mengadakan dong secara logis. Hukum kausalitas mengatakan begitu. Kalau dikatakan yang mengadakan itu alam, itu namanya daur. Masa sesuatu dikatakan A bergantung kepada A, bergantung kepada B bergantung kepada A, itu nggak logis. Harus sesuatu yang berbeda dengan alam. Ya itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Kalau Anda kurang puas dengan penjelasan ini karena waktunya terbatas, silahkan baca buku saya. 6 argumen sudah saya paparkan di buku seputar ketuhanan. Kurang puas juga, lihat. Ada argumen kedua. Itu namanya argumen kosmologis ya. Karena mendasarkan kesimpulan keberadaan Tuhan pada kebaruan alam, kosmos. Oke. Kemudian ada namanya al-burhanul imkan. Ini menurut saya ini salah satu argumen terkuat. Yang saya yakin orang ateis manapun nggak akan bisa membantah argumen ini. Saya hakul yakin. Anda jangan keluar dari ruangan ini sebelum saya pastikan bahwa argumen tidak akan terbantah. Ya mohon maaf, saya harus mengatakan begini karena beliau itu datang dengan sebuah klaim yang sangat serius sekali. Akidah itu bukan ilmu. Klaim keberadaan Tuhan itu sama saja yang ketiadaannya. Oh, itu klaim serius sekali. Anda ingin meruntuhkan kerja-kerja intelektual para sarjana muslim berabad-abad itu. Nah, kita ingin tahu sejauh mana argumen Pak Gembul meruntuhkan argumen itu. Burhanul imkan, lihat saudara sekalian, mengatakan alam itu mungkin. Artinya itu bisa ada, bisa tiada. Lihat. Sekarang kalau Anda pergi ke pasar, lihat ada dua sudut timbangan yang sama. Kalau tiba-tiba terberatkan, masuk akal nggak kalau dia terberatkan dengan dirinya sendiri? Oh tidak. Dia pasti ada sebabnya dong. Ada sesuatu di balik itu, gitu loh. Nah, alam itu tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Sekarang dia ada. Berarti keberadaannya harus ada sebabnya. Lagi-lagi kausalitas bermain di sini. Ya. Ketika dia katakan ada sebabnya, tanya lagi sebabnya ini bersifat niscaya atau tidak. Kalau dikatakan niscaya, ya sudah itulah Tuhan. Kalau dikatakan oh dia bersifat mungkin, dia bersifat kontingen, maksudnya itu bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Ya tanya lagi sebabnya. Tanya lagi sebabnya. Ini bagaimana yang mengadakan sebab ini? Ada sebabnya enggak? Oh ada terus. Mustahil ada regresi yang tidak terbatas itu. Tasalsul. Oke, Anda pasti nanya sama saya, apa buktinya kalau regresi itu mustahil? Para sarjana muslim ada salah satu buku menulis 52 bukti rasional tentang kemustahilan tasalsul. Judulnya Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin. Saya sudah paparkan sebagian argumen kemustahilan tasalsul itu dalam buku terbaru saya, silahkan dibaca. Sederhananya begini, Pak, mungkin nggak ada orang saya katakan, Bapak baru bisa masuk sini setelah ini. Ini baru bisa masuk ke sini setelah ini. Ini baru bisa masuk ke setelah ini. Sampai tidak ada ujungnya. Mungkin ada yang masuk ke ruang ini apa enggak? Enggak bakal ada. Karena itu ada kebergantungan yang tidak berakhir. Ini baru boleh masuk setelah ini. Ini baru boleh masuk setelah ini ya enggak bakal ada yang masuk dong. Alam ini enggak akan pernah ada kalau tidak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan. Uncaused cause gitu loh. Sebab yang tidak disebabkan. Ya itulah Tuhan. Mari kita berdebat nanti kalau seandainya ada yang tidak puas dengan penjelasan itu. Baik. Setelah kita buktikan adanya Tuhan, sekarang kita saatnya membuktikan kenabian Nabi Muhammad. Karena itu doktrin keislaman juga. Apakah itu klaim subjektif juga? Oh tidak. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad itu datang ke alam semesta ini mengaku sebagai utusan Tuhan. Itu klaim luar biasa loh. Kalau Anda mengaku sebagai anak orang kaya, ya itu klaim biasa aja gitu loh. Anak-anak pejabat ya biasa aja. Tunjukin aja identitas Anda. Bapak Anda anggota dewan, ya sudah selesai gitu loh. Tapi kalau mengaku sebagai utusan Tuhan, itu klaim luar biasa. Harus dibuktikan dengan sesuatu yang luar biasa juga.
yang tidak boleh tertandingi oleh makhluk. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad punya itu apa enggak? Beliau orang yang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong, sejarah hidupnya jelas, datang dengan pengakuan aku utusan Allah, datang dengan sebuah bukti yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali. Apa itu? Al-Quranul Karim. Sampai detik ini nggak ada yang bisa menandingi. Kalau beliau datang dengan sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk, bukankah itu artinya beliau utusan dari Sang Khalik? Bukankah rasional untuk mengatakan bahwa beliau adalah utusan Sang Khalik? Ya, jelas. Itu salah satu argumen rasional. Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Setiap orang mengaku sebagai nabi, datang dengan mukjizat adalah nabi. Kesimpulan rasionalnya Nabi Muhammad adalah nabi. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan kenabian itu tervalidasi secara rasional, maka konsekuensi logisnya semua hal gaib yang beliau beritakan itu adalah kesimpulan yang ilmiah dan benar. Karena sesuatu yang ilmiah tidak selamanya bersifat indrawi. Ada kalanya bersandar pada hukum akal, ada saya bersandar pada pengetahuan indrawi, ada kalanya khobar shadiq. Belum datang dari Tuhan, masa Tuhan berbohong? Tuhan pasti mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Gitu ya. Jadi beda saudara, keimanan kepada surga, neraka, malaikat dengan keimanan kepada tuyul, susur ngesot, sundel bolong itu beda. Yang satu sumbernya terpercaya seorang nabi, yang satu lagi dongeng gitu loh. Orang ateis kadang-kadang nggak bisa menyamakan itu. Disangkanya hal gaib itu ya sama aja gitu. Oh nggak bisa begitu. Tahu nggak pandangan Pak Guru Gumpul yang mengatakan bahwa agama itu tidak punya mekanisme untuk pengujian ilmiah. Ternyata saya temukan mirip dengan kutipan Sam Harris, seorang ateis terkemuka di barat. Lihat saya bacakan ya, mohon maaf. Because most religions offer no valid mechanism by which their core beliefs can be tested and revised. Lihat nih perkataan Sam Harris. Sebagian besar agama itu katanya menawarkan mekanisme yang tidak valid, mekanisme ilmiah yang tidak valid untuk menguji apakah keimanannya itu bisa diuji atau direvisi.